Jangan buka Alkitab dulu. Jangan nulis apa-apa dulu. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Ya, kita harus merasa dan harus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan ketika saudara sedang bergumul pun itu berkat Tuhan. Kok nggak ada yang yakin kan ini? Saudara dengar ya, kau sedang bergumul itu berkat Tuhan. Amin. Kalau saudara lihat atlet ya, mereka bergumul, latihan tiap hari itu bergumul. Itu bahasanya Paulus. Dan atlet tidak akan bisa next level tanpa pergumulan. Jadi saudara tidak akan bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan tanpa pergumulan. Kalau saudara sedang putus asa karena bergumul, ada sesuatu yang salah dalam diri saudara. Kalau saudara sedang bersungut-sungut karena bergumul, ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Kalau saudara marah kepada keadaan, marah kepada orang, menyalahkan orang, karena saudara sedang bergumul, ada sesuatu yang keliru dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara sedang bergumul, jangan mundur. Makanya kau mengucap syukur. Alkitab berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kau jatuh di dalam berbagai-bagai pergumulan. Kenapa? Karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kalau ngomong amin tuh jangan ragu. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sedang bergumul, saudara harus mengucap syukur karena itu berkat. Amin. Jangan ngomong amin. Agak berat. Agak berat. Saudara, saya mau kasih tahu sekali lagi. Saya sedang mempengaruhi saudara, atau paling tidak mengingatkan saudara, supaya saudara jangan mudah putus asa. Ya, jangan mudah putus asa, jangan mudah lemah, jangan mudah akhirnya tawar hati oleh karena saudara sedang bergumul. Karena pergumulan itu Tuhan pakai jadi berkat buat saudara. Itu pakai cara apa yang bikin saudara antusias? Saya ulangi. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara sedang bergumul, jangan cepat putus asa. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Karena saya lihat banyak orang tawar. Kenapa? Gara-gara bergumul. Orang nggak melayani gara-gara apa? Bergumul. Orang mundur gara-gara apa? Orang mundur gara-gara pergumulan. Itu karena mereka tidak mengerti bahwa pergumulan itu berkat dari Tuhan. Nggak ada yang ngomong amin. Saya ulangi. Saya tangkap, saudara dan nangkep. Orang tidak mengerti tidak akan bisa bertumbuh. Saudara, hari-hari ini banyak orang putus asa karena bergumul. Saya melihat orang-orang yang kolaps usahanya, mereka putus asa. Ada beberapa mereka yang clash dengan sesama, mereka marah karena apa? Bergumul. Akhirnya kehilangan sukacita. Salah satu penyebab kemunduran orang tidak melayani Tuhan karena, saudara lihat ya, putus asa, karena pahit, karena kecewa, karena sedang bergumul. Padahal Tuhan izinkan pergumulan itu untuk memberkati saudara. Amin. Saya tidak ulangi. Iya, saudara-saudara, hari ini saya akan sambung khotbahnya pendeta. Siapa yang kemarin ya? Coba tanya sama kiri. Siapa yang khotbah ya? Judulnya apa ya? Apa? Lupa. Kenapa lupa? Seminggu lama pas seminggu. Tolong kau tampilkan lagi itu operator ya, lagu yang saya mau bawakan tadi. Zaman sekarang kagak bisa ditampilin. Itu lagu udah ngetop di mana-mana. Saya mau ngasih tahu sama pemain musik, upgrade, ya update lagu-lagu supaya
kita bisa. Mohon maaf memang mendadak, tapi paling tidak ya kita sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita akan dengarkan satu khotbah misi karena GBI seluruh dunia. Nah, GBI itu di seluruh dunia. Itu bulan Oktober ini ulang tahun. Ulang tahun yang ke Saudara gereja mana sih? GBI ya? AKBP nih. GKJ nih kayaknya. GKMI nih kayaknya. Reform nih kayaknya. Saudara ini kan gereja GBI. Ulang tahun yang keberapa ya kira-kira ya? Tahu. GBI itu lahir tahun 70. Jadi umurnya 46. Coba kita lihat ke PowerPoint. Itu lagu nanti saya mau nyanyiin lagu. Itu lagu nanti saya pemain musik mikir dulu, turun ke bawah cari coachingnya. Misi menjangkau jiwa-jiwa sangat penting bagi orang percaya. Ini judul khotbah saya siang hari ini. Misi menjangkau jiwa-jiwa sangat penting bagi orang percaya. Kita baca sama-sama 2, 3. Misi menjangkau jiwa sangat penting bagi orang percaya. Sekali lagi 2, 3. Misi menjangkau jiwa sangat penting bagi orang percaya. Bukan penting, sangat penting. Ya itunya nggak usah diulang. Bukan penting, saudara, sangat penting. Misi menjangkau jiwa-jiwa itu sangat penting. Saudara, untuk sesuatu yang penting, saudara harus bela-belain. Jessica, saudara, Kumala Wongso. Ya, saudara. Dia itu mengeluarkan begitu banyak uang untuk mendatangkan saksi ahli. Dia harus menggelontorkan begitu banyak ratusan juta, saudara, mungkin bisa untuk mendatangkan saksi ahli ya dari seumur hidup. Kalau misalnya hakim setuju dengan jaksa dan hakim berkata bahwa ini betul-betul terbukti pembunuhan berencana, maka jaksa salah kalau kasih 20 tahun. Kalau saya jadi hakim, menurut undang-undang, ya saudara-saudara, menurut undang-undang negara kita, kalau itu ternyata pembunuhan berencana, itu minimal seumur hidup. Kalau saya jadi hakim itu menilai ya, bukti-bukti yang ditentukan jaksa, semuanya apanya, kalau terbukti ada pembunuhan berencana, lalu betul-betul hakim diyakinkan, hakim akan berkata, itu terlalu rendah 20 tahun seumur hidup, atau hukuman. Tapi kalau misalnya saya menilai penasihat hukum ini lebih benar, saya tidak akan kurangi jadi 20 tahun jadi 10 tahun jadi 7 tahun. Enggak, saya akan berkata Jessica bebas. Nah, untuk membuat hakim ini tahu bahwa aku ini tidak membunuh, perlu diyakinkan. Nah, meyakinkannya itu membutuhkan biaya yang begitu mahal. Karena kalau tidak dia terjerat masuk penjara atau dihukum mati. Ini sesuatu yang penting buat dia. Untuk sesuatu yang penting, dia gelontorkan begitu banyak biayanya. Saudara dengar, kalau saudara merasa penting bahwa panggilan Tuhan dalam hidup saudara adalah menjangkau jiwa, maka seharusnya kita rela untuk berkorban. Karena apa? Karena ini sangat penting. Hari ini saya mau kasih tahu beberapa hal kenapa misi menjangkau jiwa sangat penting. Yang pertama, kita baca sama-sama 2, 3. Karena menjangkau jiwa-jiwa serta mendewasakannya adalah kehendak Allah. Ini bukan pilihan, saudara-saudara. Ini bukan himbauan ya, saudara-saudara. Kalau sempat, kalau lagi ingat, kalau lagi pulang kerja lah ya, kalau lagi nggak terlalu pusing, kalau lagi uang lagi mulai banyak lah ya, silakanlah. Kalau hati lagi rasa-rasa enak, ya, saudara-saudara, ini bukan himbauan. Ini
kehendak Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, untuk memuridkan orang itu dua. Yang pertama, tobatkan mereka, kenalin mereka jadi anak Tuhan, percaya Yesus. Setelah itu bimbing. Jadi bahwa mereka percaya Yesus, setelah itu bimbing. Jadi tujuannya dua, panggilannya dua, Bapak Ibu. Panggilannya saya, panggilannya Pak Teguh, panggilannya Pak Gultom, panggilannya Frilda, panggilannya Pak Kus, panggilannya Pak Paulus, itu kita sama. Ngapain? Memuridkan orang. Memuridkan orang itu dua. Lihat ya, panggilannya Abang Rizky, panggilannya Ivan, panggilannya Christopher sama. Ya. Panggilannya apa? Memuridkan orang. Memuridkan orang itu dua. Menangin dulu, lalu ajar mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, lalu ajar mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau misalnya saya ganti, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dalam satu kata, dewasakan. Jadi menangkan, lalu dewasakan. Ini tugas kita. Dan ini tidak boleh tidak ada dalam gereja Tuhan. Sayangnya gereja Tuhan, jangkau jiwa itu dengan entertain, undang artis, kasih fasilitas, kasih sembako, kasih kebutuhan, begitu. Salah sepenuhnya juga enggak, saya tidak mau mengatakan itu salah. Tetapi apakah itu yang dimaksud? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Kenapa penting? Karena memuridkan orang itu kehendak Tuhan. Ada satu penyair ya, penggubah lagu, gubah Matius 7. Bukannya orang yang berseru Tuhan Tuhan yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Kehendaknya apa? Muridkan orang. Jadi kalau gereja kita, ini kan kepending nih 161. Saya lihat nih belum pas. Saya tidak mau paksa. Ya belum pas. Saya mau nanti kita lihat waktu yang paling pas untuk kita betul-betul masuk di dalam 161. 161 itu belum. Saudara pikir, wah ini udah lewat. Enggak. Ini saya lihat. Saya doa nih, Tuhan nih, kapan dimulainya? Kapan dimulainya? Saya lihat, mau cari timing yang paling tepat. Saya Tuhan akan pimpin ini. Tuhan ingatkan kembali minggu di bulan ini. Next. Yang kedua, kenapa jangkau jiwa itu sangat penting? Ya, sangat penting. Yang kedua, karena orang yang menolak Kristus itu akan mendapat penghakiman dari Tuhan, bukan pengadilan. Ya, anak muda dengar. Saudara boleh punya cita-cita setinggi-tingginya, tapi tidak boleh lupa kau dipanggil untuk jangkau jiwa, untuk mentoring orang. Kalau tidak kenal Tuhan, ya saudara-saudara, mereka akan dapat penghakiman Kristus. Markus 16 ayat 16 kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ngeri. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2, tolong. Indonesia. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan apa? Sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap, sedia, baik atau tidak baik, waktunya. Stop. Sampai di sini. Beritakanlah firman, beritakanlah kebenaran, beritakanlah Injil, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Kenapa perlu memberitakan firman? Karena orang yang nolak Yesus, Bapak Ibu dengar nih, itu akan dapat penghakiman Tuhan.
Kalau udah kena penghakiman Tuhan, ngeri. Kita selama ini kan dengar Bapak itu baik ya, Bapak baik, Bapak baik. Lagu-lagu dihiasi dengan Bapak baik, Bapak baik, Bapak baik. Kita harus aminkan. Tapi saudara, Alkitab berkata, ini dengung-dengung ya. Tetapi kita harus ingat ya, ada Alkitab berkata begini, perhatikanlah kemurahannya, tetapi juga apa? Enggak, kurang agak. Coba kita buka Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Ini tidak ada di teks, jadi saya mesti Roma 11 ayat yang ke 17. Roma 11 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Baca gantian ya, saya ganjil, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan, kita ini tunas liar dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Next. Mungkin kamu berkata, ya ada cabang-cabang yang dipatahkan, salah sendiri, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Itu yang dipatahkan itu Israel ya, saudara. Israel tidak percaya. Jadi kita ini berita keselamatan diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. 21 kita baca sama-sama. 22. Nah ini kan yang jarang ini kan dibuat lagu kan. Yang dibuat lagu kan kemurahannya kan. Kemurahannya. Bisa jadi berkat kan? Bisa. Kita perlu dengar cerita tentang kemurahannya. Tapi bukan berarti bahwa kita hidup sembarangan, kita tidak mau dengar-dengaran. Itu urusan kekekalan, nanti kita beda. Kemuliaan saudara tidak akan lihat. Apa? Kenapa penghakiman apa? Next. Yang pertama, hukuman di alam maut. Lukas 16 bilang begini, Bapak Ibu ya. Jadi ada hukuman-hukuman yang diterima orang-orang yang nolak Yesus atau orang-orang yang tidak percaya Yesus ketika orang tersebut mati sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi gini, kalau ada orang mati sebelum Tuhan Yesus datang, itu sebelum neraka, sebelum penghakiman tata putih, itu sudah ada penghukuman. Ini Lukas 16. Ingat nggak peristiwa orang kaya dan Lazarus? Orang kaya dan Lazarus. Nah, Lazarus datang ke orang kaya itu sebenarnya sebuah gambaran. Itu kesempatan orang kaya itu berbuat sebuah kebenaran sebagai kasih karunia dari Allah untuk menyelamatkan dia lah. Kalau misalnya itu belum zaman Kristus. Tapi kesempatan itu pun dilalui orang kaya itu. Kita berkata, Lazarus mati dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, tapi bukan dibawa ke pangkuan Abraham, dibawa ke satu tempat yang namanya alam maut. Di alam maut diapain itu orang kaya?
Waduh, teriak-teriak, Bapak Abraham, Bapak Abraham, suruh Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air supaya ia menyejukkan lidahku karena aku sangat kesakitan, sangat kehausan, sangat kesakitan oleh nyala api siksaan. Coba, belum neraka, tapi sudah ada siksaan. Jadi sudah bisa bayangin, orang nolak Yesus, sekudus-kudusnya dia, sehebat-hebatnya dia, nolak Yesus, kena hukum. Ini belum neraka surga. Karena Tuhan Yesus belum datang. Next, yang kedua gini, hukuman pada masa kesusahan besar. Coba buka buat kita Matius 24 ayat 21 dan 22. Matius 24 ayat 21 dan 22. Rapture, saya tidak tahu rapture begitu atau enggak. Ini penggambaran. Kita baca sama-sama ayat 21, 2, 3. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Coba, siksaan yang dahsyat. Kata dahsyat itu mau menggambarkan sangat luar biasa, sangat mengerikan. Sebut satu peristiwa yang dicatat di Alkitab yang mengerikan. Peristiwa apa? Hukuman Allah. Sodom dan Gomora, apalagi? Air bah. Air bah itu seluruh dunia. Jadi manusia habis tinggal 8 orang. Kakek, nenek, om, tante, cici, cece, empu, engkong, encek, empe, mbak, engkong, ade, om, semua mati, saudara. Mereka cari ke tempat-tempat yang tinggi, mati. Itu kan satu bencana yang mengerikan kan? Semua mati. Alkitab berkata, sebab pada masa itu masa waktu umat Tuhan diangkat. Di dunia itu ada 21 hukuman Allah. 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawang. Alkitab berkata 2 kali, Alkitab berkata 1/4 penduduk dunia mati, 1/3 penduduk dunia mati. Kalau penduduk dunia sekarang 8 miliar, ini mungkin 8 miliar. India saja 1,250 miliar. India hampir menyamai China. Kita ini 250-an. Jadi saudara-saudara, kalau seluruh dunia 8 miliar, yang diangkat misalnya 2 miliar, saya tidak tahu ya, orang percaya pada Kristus itu berapa orang. Lalu sisa 6 miliar. 1/4 penduduk dunia dari 6 miliar, 1 miliar lebih, saudara-saudara. Coba bencana yang kayak apa yang bikin 1 miliar orang? Coba kita berpikir secara logika. Bencana apa yang bikin 1 miliar orang bisa habis? Coba bencana apa? Sebut. Tsunami? Saya tidak begitu yakin tsunami. 1 miliar. Tsunami Aceh itu 9,2 skala Richter. Itu 500.000. Just 500.000. Sri Lanka, Thailand, Aceh jelas, sampai Madagaskar itu gelombang tsunami-nya saking gedenya. Tapi 500.000. 500, nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 10 juta ya mati. Nggak sampai 100 juta. Ini 1 miliar orang lebih mati. Coba kira-kira saudara mau pakai logika, bikin mati kayak apa? Hah? Nuklir. Ya, nuklir. Mungkin nggak perang nuklir? Mungkin. Coba lihat di media-media sosial. Saudara pernah nggak dikirim soal Rusia narik semuanya orang? Ya itu kan ya kebenarannya kita nggak tahu betul atau enggak. Tapi orang sangat takut nuklir terjadi. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi satu kali Tuhan akan hukum juga dengan gempa yang bisa geser pulau-pulau. 9,2 skala Richter. Saya tanya, waktu gempa di Aceh itu Pulau Sumatera bergeser nggak menurut saya? Pindah ke Kalimantan sedikit. Pindah. Geser 2 cm. Saya mau kasih tahu, satu kali Tuhan akan bikin satu gempa di meterai ya, kalau nggak salah meterai yang ke-6. Tuhan akan bikin satu gempa
sampai pulau-pulau keluar dari tempatnya. Coba, gempa berskala berapa ini? Seperti ini. Alkitab berkata satu kali aku akan kirim satu bintang yang namanya Absinthus. Saya tahu ini asteroid atau meteor yang begitu besar sehingga masuk ke atmosfer bumi itu bersisa. Meteor kalau terlalu besar itu masuk ke atmosfer bumi itu bisa bersisa. Sepertinya contoh di Arizona. Itu dia bikin kubah seperti gunung berapi yang begitu luas. Bersyukurnya jatuh di daerah yang tidak berpenduduk. Coba bisa bayangin kalau misalnya bintang Absinthus turun, Alkitab berkata seperempat penghuni laut mati, seperempat kapal mati, seluruh air teracuni. Siksaan yang luar biasa. Belum pernah ada ayat 22-nya. Ayat 22-nya tadi. Matius 24 ayat 22-nya. Matius 24 ayat 22-nya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak 7 tahun, dengar. Maka dari segala yang hidup, tidak apa? Tidak akan ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Coba bayangin, dari segala yang hidup. Kan ini bukan cuma orang saja. Ini termasuk beruang, termasuk ikan salmon, termasuk monyet. Ini semua. Kenapa? Karena begitu ngerinya. Sampai-sampai kalau saudara baca ya, dari mulai mati Wahyu 5, mulai ini penghukuman dari Wahyu 5 sampai Wahyu 18. Itu sudah tidak bicara tentang gereja. Bicara tentang gereja, terakhir Wahyu 13. Wahyu 3 maksud saya. Masuk Wahyu mulai Wahyu 4 bagian terakhir 5 sampai 18 tidak ada bicara tentang gereja. Muncul gereja lagi, Wahyu berapa? Wahyu 19. Perkawinan, pernikahan anak domba. Itu ketika Tuhan turun. Gereja Tuhan diangkat, lalu turun di akhir masa 7 tahun. Itu Wahyu 19. Mengerikan. Jadi saudara bisa bayangin, orang yang tidak terima Tuhan, yang nolak Yesus, sebagus-bagusnya dia, sekudus-kudusnya dia dilahirkan di sebuah biara, tidak pernah baca koran, tidak pernah baca majalah, tidak pernah dikasih internet, tidak pernah ada TV, tidak pernah ada apa-apa, kerjaannya nenun aja. Nenun terus, bagi nenun orang, nenun berkarya. Saudara, tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Kan makanya saya berkata, kenapa menjangkau jiwa-jiwa sangat penting. Kenapa? Orang yang nolak Yesus, lihat ya, akan mendapat penghakiman. Next, baik ke PowerPoint-nya. Yang ketiga, hukuman dalam api neraka. Ini baru, itu bukan Matius ya. Tolong diralat, Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat 15. Coba bukakan buat kita Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, apa itu? Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara pikir ini bercanda? Ini omong kosong, tidak. Jadi saudara-saudara gini, orang yang mati di luar kehendak Allah sejak zaman Adam, ini lihat saudara, itu dia masuk ke alam maut. Orang yang mati sejak Adam, yang hidup benar, dia masuk ke Firdaus. Yang di Firdaus itu diangkat Tuhan, dibangkitkan Tuhan, diberikan tubuh kemuliaan bersama-sama dengan kita. Untuk ngapain? Untuk di atas, itu pengadilan Kristus, kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Lalu kita turun di akhir masa 7 tahun, memerintah di bumi, lama, 1000 tahun. Suatu tatanan yang baru. Orang-orang FPI masih ada, saudara, masih hidup di masa kerajaan 1000 tahun. Mereka akan kita perintah, betul-betul mereka menjadi orang-orang yang beda. Mereka punya tubuh sama seperti kita sekarang sebelum diubahkan, tapi kita punya tubuh beda. Kita punya tubuh seperti tubuh kemuliaan Tuhan 1000 tahun. Mereka mati, kita tidak mati-mati.
Mereka jadi tua, kita tidak jadi tua. Itu bedanya. Nah setelah itu saudara-saudara, di akhir masa 1000 tahun, lihat ya. Kalau saudara baca, ini iblis akan dilepaskan. Karena 1000 tahun ini tidak ada iblis, karena iblis dimasukkan ke dalam jurang maut, dipenjara untuk dihakimi di akhir masa 1000 tahun. Ya. Setelah dilepaskan, dia akan membuat orang-orang yang kita perintah selama 1000 tahun ini memberontak. Tapi dalam sekejap mata mereka dikalahkan oleh anak domba dan oleh kita. Lalu kita masuk ke satu namanya tahta putih. Yang ketiga, kenapa menjangkau jiwa-jiwa itu sangat penting? Ini karena Tuhan memberi pertanggungan jawab atas jiwa-jiwa yang binasa kepada kita. Next, coba lihat. Saya kutip Yesus 3 ayat 18. Kita baca sama-sama 2-3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata-kata untuk memperingatkan dia, atau tidak berkata-kata untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahan. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripada. Saudara, saya percaya tidak semua orang dikirim ke Nabire, ke suku-suku pedalaman Jambi, ke suku-suku pedalaman Kongo. Saya percaya tidak semua orang dipanggil begitu. Tapi semua orang dipanggil untuk jangkau jiwa. Mungkin tidak banyak seperti penginjil-penginjil yang punya karunia KKR, menginjil di mana-mana, ribuan orang sampai bertobat. Tapi minimal ada orang-orang yang sebenarnya telah digiring kepada saudara untuk saudara jangkau. Yang pertama, jelas adalah lingkungan yang paling dekat keluarga. Kenapa saya berkata? Karena dia bertahun-tahun dekat dengan saudara. Siapa dia? Ya bisa orang tua, bisa siapa? Bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa keponakan, bisa om, bisa tante, bisa encing, bisa encek, bisa empu, bisa empek, bisa bude, bisa bule, bisa paklek, bisa bangli. Oh, dia bertahun-tahun dekat saudara ya. Itu orang yang digiring saudara, digiring Tuhan kepada saudara. Oh, diam saja. Saudara tidak mau ngomong. Makanya perlu bangun hubungan. 161 itu penting. Dan saudara tidak akan didengar kalau tidak bangun hubungan. Siapa lagi orang yang digiring kepada saudara yang tahunan dekat dengan saudara? Kira-kira siapa lagi? Siapa? Teman kantor. Teman kantor tuh bertahun-tahun bisa jadi orang yang dekat. Jangan sampai tuh orang nggak pernah kau ngomong tentang Yesus sedikit pun. Makanya perlu bangun hubungan. Karena kalau nggak bangun hubungan, saudara akan ditolak sama Yesus. Siapa lagi? Teman kuliah, teman sekolah. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang paling dekat banget. Dekat banget. Nggak, lebih dekat lagi. Pembantu. Suami kan tadi udah disebut. Pembantu. Makanya saudara-saudara, kita perlu jadi teladan buat pembantu. Jangan bawel. Jangan pelit. Oh, saya lihat ya, ada pembantu ya di satu, kalau kita ke mall sekali-sekali gitu ya, ada orang bantu, wah gendong anak, yang lain makan, dia gendong anaknya, sampai belak dulu, makan. Terus udah selesai, masih ada sisa ini, ada goreng apa, gurame kepalanya, goreng kulit. Udah goreng mentega tuh tinggal 2, itu tinggal 3, kumpulin sedikit. Yam. Sisanya. Pembantu enggak duduk satu meja dengan saya. Kita berdua sama-sama. Kadang-kadang pembantu tuh saya nyentongin. Saya termasuk orang yang mau nyentongin. Nggak berat nyentongin, nggak pakai tenaga dalam. Ya, kenapa deh? Nggak usah pakai tenaga dalam kan? Apa saudara kuliah S2 dulu untuk nyentongin? Gue kuliah S2 nggak ya? Kenapa? Gue mau nyentongin orang. Nggak perlu nyentongin. Baik sama orang. Supaya apa? Supaya kita ngomong dia dengar. Dan ini saudara-saudara lihat.
Mereka kalau nolak Yesus, mereka akan binasa. Tapi Tuhan bilang, aku tuntut sama kamu. Itu orang bertahun-tahun dekat di areamu yang tidak mau menerima saya. Next. Mengapa penting? Pelayanan kita kepada Yesus sangat berkaitan dengan kepedulian kita kepada jiwa-jiwa. Omong kosong nih kita nih, kalau nyanyi paling kuat, lompat paling tinggi, bergerak paling heboh, kiri 2 kali, kanan 2 kali, maju 1 kali, mundur 3 kali, nyanyi pojok-pojok. Tapi tidak pernah peduli sama jiwa-jiwa, cuek saja. Pelit, udah pelit banget. Tidak pernah doain orang, teguhkan orang. Lihat ya, saudara, kita boleh jago di dalam ibadah, tapi kalau kita nggak pernah nguatin orang, nggak pernah nuntun orang yang bengal, yang bandel untuk masuk lagi, nyembuhin orang yang terluka, atau sebaliknya bikin orang terluka. Nggak pernah, ada kan orang yang gampang tersinggungan. Gampang, saya mau kasih tahu. Dengar ya saudara-saudara, banyak ada orang gampang tersinggung. Saya saudara-saudara bukan orang yang gampang diatur, tapi saya gampang nurut. Oh, enggak, ini ya, kalau ada begini saudara. Di Petamburan itu saya sering beda pendapat dengan gembala. Saya kasih tahu, saya orangnya bukan yang tanpa argumen. Saya kalau ditanyakan sesuatu, saya ngomong beda. Tapi ketika gembala ngomong, enggak, kamu mesti begini. Saya berkata, siap. Itu saya. Beda pendapat, tapi gembala udah ngomong, saya berkata, siap. Itu saya. Makanya sampai sekarang, saya masih ada di Petamburan. Semua di Petamburan yang nggak memiliki sikap seperti saya mental. Kenapa? Banyak kali beda-beda. Kita punya pandangan beda. Saudara bisa sama saya bisa beda. Tapi berapa banyak saudara kita belajar dari Kristus tunduk terhadap otoritas. Orang yang nggak tunduk terhadap otoritas itu tidak berada di bawah payung. Ya, ada serangan-serangan. Saudara yakinlah gembala saudara bukan ngajar-ngajaran sesat. Yakinlah gembala saudara ini mengasihi saudara. Jadi saudara-saudara, pelayanan kita kepada Yesus sangat berkaitan dengan kepedulian kita terhadap jiwa-jiwa. Omong kosong ini kita jago kebaktian, jago mimpin pujian, jago singa, jago berdebat Alkitab. Tapi orang terluka karena kita, bukan jadi sembuh. Orang tidak pernah terbantu karena kita terlalu pelit banget. Tidak pernah kita kuatin orang, tidak pernah kita meng-encourage orang. Kita terlalu pelit. Ya, saudara, seharusnya kita berbagi, seharusnya kita menyembuhkan, melepaskan. Next, yang terakhir. Ya, tadi kita sudah kutip ya. Yang terakhir, karena mahkota dan upah abadi di dalam kemuliaan itu juga ditentukan dari seberapa banyak jiwa-jiwa yang kita telaburi. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, nanti saudara di kekekalan dinilainya apa? Soal apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau enggak? Apa melakukan kehendak Tuhan? Memuridkan orang. Mari saudara-saudara, kita muridkan anak kita. Mari kita jadi imam buat keluarga kita. Mari kita jadi mentor buat teman kita. Jadi mentor buat pembantu kita. Dan itulah yang ditentukan sebagai ukuran apakah kita menerima kemuliaan atau tidak. Saya akan tutup dengan satu ayat. Coba Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal pertama ayat yang ke-28 dan 29. Kolose 1 ayat 28 dan 29. Ini ayat tolong saudara-saudara jangan lupa ya, jangan lupa. Ayat-ayat lain mungkin lebih favorit, tapi ini tidak terlalu favorit. Tapi mulai siang hari ini saudara ingat tuh. Ingat juga tadi Roma 11. Ya, Roma 11 ayat 17. Kita baca sama-sama Kolose 1 ayat 28. 2, 3. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Stop dulu, di sini lihat ya. Yesus yang harus menjadi pusat center. Ajar mereka, menangkan mereka, lalu ajar mereka untuk jadi seperti Yesus.
Ini panggilan saudara, panggilan kita, panggilan saya, panggilan saudara. Next, ayat 29. Lihat ini. Supaya bisa memuridkan, supaya bisa jangkau orang, supaya membuat orang akhirnya tumbuh dewasa. Inilah yang Rasul Paulus lakukan. 2, 3 kita baca. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi untuk jangkau jiwa, saudara-saudara, bapak-bapak dengar, ibu-ibu juga, orang muda dengar nih. Untuk jangkau jiwa, tadi kan jangkau jiwa ini panggilan Tuhan, ini kehendak Tuhan. Nah untuk kehendak Tuhan ini, ayat 29 tolong tampilin. Kolose 1 ayat 29. Lihat, Rasul Paulus bilang, inilah yang kuusahakan, kupergumulkan, kuusahakan. Gimana ya supaya pembantuku ini dengar sama saya ya? Gimana ya? Aduh, diusahakan, kasih waktu, tenaga, daya, pikiran. Namanya diusahakan. Nah saudara, mari nilai. Untuk jangkau jiwa kita usahakan enggak? Bukan cuma diusahakan, dipergumulkan. Artinya, waduh dipikirin gimana strateginya ya. Aduh, didoain ya. Kita mesti doain ya. Itu namanya digumulin. Pernah enggak ini saudara begini? Diusahakan. Atau kita cuek aja, memberi segala ya sekedarnya, kasih waktu sekedarnya. Saudara tidak akan bisa berhasil. Segala sesuatu yang saudara lakukan sekedarnya, saudara tidak akan berhasil. Camkan baik-baik. Hai anak muda dengar. Ini anak muda. Kau lakukan sesuatu sekedarnya, kau tidak akan bisa dapat. Sekedarnya, tidak diusahakan, dipergumulkan. Jangan cuma nyanyi. Kita diutus. Katanya gimana dia? Kita diutus. Sekarang waktunya membawamu di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harga yang kita cuma nyanyi. Berapapun harga yang yakin. Berapapun harga yang yakin. Lu krimis aja kagak dateng. Apalagi hujan gede. Lu dapet aja kagak dateng. Nggak dapet aja nggak dateng, apalagi dapet misalnya. Coba, berapa banyak kita nyanyi? Itulah yang kuusahakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saudara tetap doakan proyek 161 ini supaya saya diberikan kekuatan, diberikan hikmat. Jangan gampang lemah, jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung ketika ya saudara-saudara kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.